Baik, sekarang kita di ruang terang. Ini tema baru di konten Novel Baswedan ya. Jadi kita membicarakan hal-hal yang barangkali menjadi perlu ada sedikit penjelasan sehingga mudah dipahami dan semoga bisa mencerahkan. Nah, semoga tema ini bisa bermanfaat dan tentu kita tetap berbicara dalam basis kejujuran. Oke, terima kasih. Kejahatan itu sebetulnya dibagi di beberapa bentuk ya. Kalau pembunuhan kejahatan besar pastinya. Tapi pembunuhan sendiri itu ada beberapa kategori. Ada pembunuhan yang memang dilakukan untuk membunuh. Itu ada pasal pembunuhan 338. Ada pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan. Ada yang karena kelalaiannya menimbulkan nyawa orang lain hilang. Itu juga ada pasal lain lagi. Ada pasal 359 di sana. Dan juga selain itu ada juga perbuatan yang masuk dalam kategori penganiayaan tapi dampaknya membuat orang lain mati. Itu juga bukan pembunuhan tapi sama korbannya meninggal dunia juga. Terkait dengan masalah penganiayaan ini ada beberapa jenis. Ada penganiayaan biasa yang kemudian dampaknya menimbulkan orang lain mati. Ada penganiayaan yang dilakukan dengan rencana yang kemudian membuat orang lain mati. Ada penganiayaan yang direncanakan dan merupakan penganiayaan berat dan menimbulkan orang lain mati. Jadi sebetulnya soal perbuatan kejahatan yang menimbulkan korban meninggal dunia itu ada beberapa jenis. Tapi diantaranya pembunuhan. Jadi pembunuhan tidak berdiri sendiri. Memang terkait dengan pembunuhan ini, kalau dia adalah pembunuhan berencana, maka ancamannya bisa sampai hukuman mati. Jadi hukumannya memang hukuman yang paling berat, pembunuhan berencana. Adapun dalam perbuatan pembunuhan, artinya kejahatan yang dilakukan, itu ada setidak-tidaknya 6 jenis orang yang disebut sebagai pelaku. Orang yang melakukan, orang turut serta melakukan, orang yang bersama-sama melakukan, orang yang disuruh atau dipancing untuk melakukan, dan juga perbantuan pada saat dan sebelum perbuatan itu dilakukan. Jadi ada 6 jenis perbuatan kejahatan. Dan itu apabila dikaitkan dengan perbuatan pembunuhan, maka ada kelompok-kelompok itu. Jadi itu yang untuk dipahami terkait dengan pembunuhan. Jadi sekali lagi, pembunuhan itu ada 2 jenis ya. Pembunuhan yang dilakukan memang untuk membunuh atau perbuatan yang karena kelalaiannya menimbulkan orang lain mati. Yang pertama tadi yang dilakukan dengan maksud untuk membunuh, itu ada 2 lagi. Yang dilakukan spontan untuk membunuh atau yang dilakukan dengan perencanaan. Sedangkan yang karena kelalaiannya ada lain lagi. Ada kaidahnya dalam pasal 359 dalam KUHP. Nah, mengenai motif ya, motif pembunuhan itu banyak sebenarnya. Ada orang membunuh karena berbuat kejahatan maka membunuh. Ada orang membunuh karena kemarahan, karena ada pertarungan gitu. Ada orang membunuh karena untuk menutupi kejahatan yang dilakukan. Biasanya di kasus-kasus perkosaan, perzinahan itu banyak dilakukan. Tapi juga ada membunuh karena suatu misi tertentu. Contohnya terkait dengan hutang piutang, ada orang kemudian yang dibunuh. Ada orang yang punya bidang usaha tertentu yang saling berkaitan dengan orang tertentu, maka untuk memudahkan atau mendapatkan keuntungan keseluruhan, maka dia bunuh. Jadi motif pembunuhan itu sebenarnya banyak. Dan memang biasanya mengenai motif itu banyak dipelajari dalam ilmu kriminologi. Jadi memang itu ilmu yang khusus mempelajari tentang bentuk-bentuk jenis-jenis kejahatan dan termasuk motif-motifnya.
Terkait dengan penghukuman itu ada dua. Ada ancaman hukuman, ada hukuman yang diterapkan. Jadi kalau ancaman hukumannya sudah cukup lah rasanya, karena pembunuhan yang dilakukan dengan dengan berencana itu hukumannya berat sekali sampai hukuman mati. Tapi kalau hukuman terkait dengan orang yang ketika berbuat hukumannya seperti apa, itu tentu kasuistis ya, tidak bisa diukur dengan satu persatu kecuali melihat kasusnya. Secara umum mestinya sudah cukup memadai.